Shalom. Oh, masih belum semangat. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik bersama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu, dimana ini menjadi minggu terakhir ya di bulan Januari, karena minggu depan tanggal 1-nya hari Minggunya kita udah masuk minggu pertama bulan Maret. Puji nama Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita kembali datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia. Bapa, kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami, pujian kami bagi-Mu ya Bapa. Sebab Kau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Oh baik Tuhan. Mari sama-sama kita pujian kata Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami sembah Kau Tuhan di tempat ini. Ku nyanyi haleluya. Kami dengan Kau Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Karena lebih lagi ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita pujian dari lagi, katakan Bapa, kami datang mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami bawa hati kami Tuhan. Ku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab
sembah Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa berbuah. Lebih lagi sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, kami sembah kau Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku, kami sembah kau Tuhan, kau yang layak terima pujian, kau layak Tuhan. Oh, haleluya, kami sembah kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami puji kau Tuhan, sebab kau yang layak terima pujian, kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku, sebab kau yang ada dalamku Tuhan. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami sembah kau Tuhan di tempat ini, kami tinggikan kau Tuhan. Sungguh kau hebat, sebab kau yang hebat, ajaib, kau yang perkasa dalam hidup kami Bapa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku, di hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kau yang layak terima pujian Tuhan, kau yang layak kami sembah. Kau yang layak disembah Tuhan, kau yang layak terima pujian. Terima kasih, kami sembah kau Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Dia, naikkan pujianmu baginya. Katakan, kau baik Tuhan, kau baik Tuhan, kau baik, sebab kasih-Mu yang besar bagi kami, sebab penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah kau Tuhan di tempat ini, kami muliakan kau di tempat ini Tuhan, sebab kau yang layak terima pujian, kau yang layak kami sembah. Oh,
Kau yang layak disembah Tuhan. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan, sebab Kau Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih lagi. Kami mau sembah Kau Tuhan lebih lagi tempat ini. Kau Tuhan yang besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. lebih lagi kita mau tinggal di tempat ini, kata Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi kita mau sembah dan kita lihat Tuhan, karena Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku katakan hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita beri kemuliaan untuk Dia di tempat ini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan di tempat ini. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini dalam tangan-Mu. Kami mau lebih lagi melompat memuji Engkau, merayakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Berikan salam kepada kiri kananmu, katakan mari sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan, sebab Kau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Amin. Mari sama-sama kita pujian ini saudara. Katakan Tuhan baik dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan. Siapa Dia? Kaulah sukacitaku. Katakan apa? Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita. Kenapa yo? Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus Kau di dalam. Mari sama-sama kita rayakan. Ku rayakan kasih-Mu. Gawe lagi ya. Kita mau pujian bersama-sama. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan. Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Ku
ku bersorak. Siapa yang luar biasa saudara? Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersembah, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Musik memuji Tuhan. Serukan Tuhan Engkau di tempat ini, sebab Engkau baik bagi setiap kami. Kasih-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Amin. Suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kata haleluya. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab kita mau terus rayakan kasih Tuhan dalam kita. Amin. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini? Berikan sukacitamu kepada kiri kananmu. Katakan tersenyum lebih lagi, ayo bersukacita dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah sukacita kita, amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, karena ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu, karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang akan apa? Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari kita mau hadir pujian ini bersama-sama. Pujian syukurku, amin, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu, karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku,
Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam. Menara perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh Yesusku, Kaulah sukacita bagi setiap kami Tuhan. Yesusku, sukacitaku. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Sebab Dia adalah sukacita bagi kita semua. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Kami mau berikan hati kami bagi-Mu Tuhan. Sebab itu adalah kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ya Bapakku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menjadi dari awal lagi, karena inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu,
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku Saya kepada hambanya, mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyadari betul Tuhan bahwa hidup kami adalah untuk menyembah-Mu. Korban syukur pujian kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Saat hari ini Tuhan, ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dari sebelumnya. Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami mengerti akan isi hati. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semua berasal dari-Mu, dan segala kemuliaan hanyalah untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya semuanya terpelihara sempurna oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat hari ini, di pagi hari ini, kita mau belajar satu tema yang sudah diberikan tentang hikmat yang excellent. Satu firman Tuhan yang saya baca dan saya renungkan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 dikatakan begini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita belajar tentang hikmat yang excellent, dan ternyata dalam kehidupan kita untuk membuat kita bisa hidup yang dikatakan dalam kitab Yosua berhasil dan beruntung, itu adalah kalau kita hidup dengan penuh dengan hikmat Tuhan. Terkadang kita berpikir bagaimana kita bisa mencapai sukses, mencapai keberhasilan. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa sebenarnya yang membuat berhasil adalah hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkait dengan tema hari ini, hikmat yang excellent, maka kita akan belajar dari kehidupan tokoh Alkitab ini, Daniel, bagaimana dia bisa memiliki hikmat yang excellent, dan bukan sekedar pada usia tertentu, tetapi sepanjang usianya, hikmat itu selalu menyertai dia. Mari kita buka di dalam slide yang pertama, dikatakan begini. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkat oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Maksudnya Nebukadnezar. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini cerita kisah tentang Daniel di masa pemerintahan setelah Raja Nebukadnezar. Nah, dikatakan bahwa ayahku, jadi ini anaknya Nebukadnezar, engkau
apakah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Ya, karena mereka tidak mengenal Tuhan, dikatakan bahwa Daniel itu penuh dengan roh para dewa. Maksudnya penuh dengan hikmat Tuhan. Dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa, atau hikmat yang excellent. Tadi seperti saya katakan di awal bahwa tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kisah ini dikatakan begini, pada kitab Daniel pasal yang kedua ada satu cerita, ya, ada satu kisah di mana akhirnya Daniel itu beserta teman-temannya akhirnya bisa mendapatkan suatu kedudukan yang luar biasa di Babel. Jadi ceritanya, sebelum ayat ini ada satu kisah, Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Saking mimpinya itu banyak ya, yang dia mimpikan terlalu membuat dia tidak bisa berpikir dan tidak bisa menceritakan mimpinya apa. Ya, kemudian dipanggillah para orang bijaksana di Babel, dikumpulkan semua, termasuk juga ahli-ahli sihir. Ya, dia cerita bahwa dia gelisah, ada mimpi. Nah, tetapi Raja Nebukadnezar bilang, kamu harus menceritakan mimpi yang aku mimpikan dan memberikan penafsiran. Nah, orang-orang yang bijaksana, ya orang-orang yang pintar pada waktu itu di negeri tersebut bingung, nih raja mimpinya mimpi apa? Ya, terusnya mereka bilang, ceritain dulu dong, tuanku raja, baru kami bisa menafsirkannya. Tetapi namanya Raja Nebukadnezar ini beda. Engkau yang harus menceritakan mimpi itu dan memberikan penafsirannya. Mereka menyatakan tidak sanggup. Akhirnya keluarlah perintah bahwa seluruh orang bijaksana di negeri tersebut harus dibinasakan. Nah, jadi termasuk juga Daniel dan teman-temannya pada waktu itu. Akhirnya setelah mereka bertemu dengan panglima dari kerajaan tersebut, mereka berbicara dan mereka minta kesempatan. Dan akhirnya Daniel mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Raja Nebukadnezar. Ya, dia ceritakan semuanya dari apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan perhatikan bahwa pada akhirnya raja itu senang sekali, bersukacita sekali karena apa yang telah disampaikan oleh Daniel. Kemudian dikatakan dalam bacaan yang saya baca dalam Daniel 2 ini, dikatakan, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel, karena bisa memberikan mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar beserta penafsirannya. Atas pemerintahan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, kemudian masuk di dalam ayat ini, ya, bahwa akhirnya anak dari Raja Nebukadnezar pun memperhatikan bahwa memang Daniel itu adalah orang yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar sedikit bahwa bangsa Israel ini masuk ke dalam pembuangan ke Babel adalah selama 70 tahun. Pembuangan ini terjadi setelah penaklukan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar dan penghancuran bait suci. Dan berakhir ketika Raja Kores dari Persia mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah mereka sekaligus membangun kembali bait suci. Ternyata hal ini sudah dibuatkan di dalam kitab Yeremia 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ya, jadi kisah Daniel ini sebenarnya ada permulaannya. Ya, Daniel adalah pembuangan karena dosa dari satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya, nah dampaknya kepada Daniel yang seorang masih remaja,
ya, mungkin dia pada waktu dibuang ke Babel dia sudah menjadi pemuda, ya. Kemudian dia harus mengalami masa-masa seperti itu. Makanya dikatakan, kenapa kita sebagai orang tua atau sebagai pemimpin, ya, jangan kita melakukan dosa, itu akibatnya panjang, ya, bergenerasi. Jadi oleh karena itu, mari kita hari ini belajar bahwa Daniel ada dalam pembuangan karena dosa suatu bangsa. Ya. Daniel harus mengalami dampaknya, keadaan yang sulit yang harus dia alami. Tetapi yang membuat kita terhibur dari cerita Daniel ini, dikatakan Daniel berasal dari keluarga terpandang atau bangsawan Yehuda. Daniel dibawa ke Babel pada penawanan pertama saat masih remaja oleh Nebukadnezar. Ya. Tetapi dikatakan pelayanan Daniel, slide selanjutnya, pelayanan Daniel dikatakan dia melayani atau bekerja pada kerajaan Babel, kemudian kerajaan Media Persia, dan sampai kepada kerajaan Persia. Dikatakan begini, ada kerajaan di mana Daniel ada, dan kemudian ada raja-raja yang dilayani, yaitu Raja Nebukadnezar, kemudian anaknya Belshazzar, kemudian kerajaan Media Persia, Darius, Kores. Dikatakan Daniel itu adalah nabi yang menyaksikan sendiri kebangkitan dan kehancuran kerajaan itu dalam masa hidupnya. Jadi sepanjang usianya, dia melihat semuanya. Ini Daniel, ya, kurang lebih profilnya seperti itu. Ya. Ini luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar. Semua yang Daniel alami dalam kehidupannya sebagai orang buangan, kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan memberikan hikmat yang excellent di dalam kehidupannya. Tetapi yang menarik adalah bahwa Daniel ini melayani banyak raja, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores. Daniel ada bekerja untuk mereka semua. Yang kedua yang kita bisa belajar di slide selanjutnya, dikatakan begini. Di Daniel 1 ayat 27, kepada keempat orang muda itu Elohim memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini karunia khusus yang Tuhan kasih. Ya. Selain hikmat, pengertian, juga dia bisa mempunyai karunia penglihatan. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Ini zaman Raja Nebukadnezar. Daniel 5 ayat 14 dan 29. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Lalu atas tita Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya. Kita baca dulu ya semuanya. Daniel 6 ayat yang ketiga. Tadi yang kedua itu pada zaman Raja Belshazzar. Ya. Daniel yang 6 ayat ketiga. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dari para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, yang excellent, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini pada zaman Raja Darius, Media Persia. Saudara, dari 3 ayat yang saya bagikan hari ini, dari seorang pemuda, ya, dia direkrut oleh Nebukadnezar, ya, untuk masuk di dalam pendidikan untuk dia menjadi pelayan ataupun orang yang bekerja bagi kerajaan Babel pada waktu itu. Itu di zaman Raja Nebukadnezar. Dikatakan Daniel memiliki hikmat yang luar biasa. Nah, kemudian berlangsung lagi kepada zaman anaknya, Raja Belshazzar, dengan hikmat yang luar biasa juga.
Kemudian berlanjut kepada Raja Darius. Daniel juga mempunyai hikmat yang luar biasa. Perhatikan, sepanjang hidup Daniel, hikmat Tuhan itu ya bisa menjadi hikmat yang berkembang luar biasa. Di sini kita mau belajar bahwa sebenarnya ada hal yang kita dapat mengerti, bahwa sebenarnya karunia roh itu Tuhan berikan bagi kita semua. Dan karunia roh itu bisa berkembang dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak menyadari ini. Kita hanya berpikir bahwa kita menjalani hidup. Ya. Bangun pagi-pagi, kita bekerja, kita punya keluarga. Ya. Seolah-olah hidup kita itu seperti orang yang enggak memahami bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus itulah sumber karunia roh tersebut, di mana kita sebenarnya sudah memiliki karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Persoalannya, kita kurang menyadari. Karena dalam perjalanan hidup kita, ya, kalau karunia roh itu bekerja, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Kita selalu berkata, Tuhan, kapan aku bisa berhasil? Kapan Tuhan aku bisa mencapai kesuksesan? Di dalam awal saya berbicara, di dalam pengkhotbah dikatakan, yang menyebabkan berhasil adalah hikmat. Berarti karunia roh itu. Seringkali kita menjadi orang Kristen maunya yang biasa-biasa saja. Tetapi keadaan Daniel pada waktu itu, keadaan yang terjepit sebagai orang buangan. Dia berada dalam kondisi yang boleh dikatakan dari kaum bangsawan menjadi orang buangan. Dia mengalami keadaan yang sulit. Secara martabat mengalami benar-benar penurunan yang luar biasa karena menjadi orang jajahan. Tetapi dikatakan dalam kisah ini, akhirnya Daniel menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena dia bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, di mana hikmat yang excellent itu bisa berkembang dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat ini yang saya bagikan, keberadaan Daniel. Nah, bagaimana dengan keberadaan kita hari ini? Di dalam diri kita ada karunia roh yang Tuhan sudah taruh. Kita belajar hari ini tentang karunia hikmat. Hikmat itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Hikmat dalam keseharian kita. Kalau dikatakan hikmat Daniel ini memang khusus, ya, di mana dia mengalami satu pengertian pemahaman tentang suatu kerajaan, tentang bangsa yang besar ruang lingkupnya. Tetapi kita hari ini bisa belajar bahwa ada hikmat dalam keseharian hidup kita yang seharusnya bisa berkembang, sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Kita memiliki solusi di dalam setiap keadaan yang kita alami. Contoh, ketika kita berhadapan mungkin ada yang sakit, ya, di dalam pelayanan. Kadang kita berpikir hanya sederhana, kita berdoa supaya orang ini sembuh. Padahal ada kalanya ada proses di mana kita membutuhkan hikmat Tuhan. Terkadang sakit penyakit yang orang itu alami ada alasannya. Nah, kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh pengertian dari Tuhan. Mungkin juga bagi Bapak Ibu yang sedang punya usaha atau berbisnis. Kok semua yang saya lakukan mentok? Enggak ada jalan keluarnya, semuanya gagal. Karena itu, di dalam Yakobus katakan, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat.
Jadi persoalannya adalah kita kurang menyadari bahwa dalam diri kita sebenarnya sudah ada hikmat Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita hanya berpikir, oh pada saya tidak ada hikmat Tuhan. Salah saya katakan. Dalam diri kita ada hikmat Tuhan. Nah, Daniel ini di dalam keberadaannya sebagai orang buangan, dia mempelajari hal ini sehingga hikmat yang Tuhan taruh dalam kehidupannya terus mengalami pertumbuhan. Dan Daniel memang adalah seorang nabi Tuhan, sehingga diberikan hikmat yang memang khusus untuk dia melayani satu bangsa yang besar. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimanakah seorang Daniel ini, hatinya, hidupnya bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di dalam memanifestasikan hikmat yang excellent. Amin. Ini kita bicara hatinya Daniel. Nah, yang pertama yang saya pelajari, yang pertama dikatakan begini. Daniel bisa menerima kehendak Tuhan. Saya memakai kata bisa menerima kehendak Tuhan, berarti banyak anak-anak Tuhan, orang percaya yang tidak bisa ataupun kurang bisa menerima kehendak Tuhan. Kita baca dulu ayatnya. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya satu lagi taruh lagi dalam terjemahan yang mudah dibaca. Jangan ceroboh dengan hidupmu, pelajarilah apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Jadi Daniel bisa menerima kehendak Tuhan. Kadang di dalam hidup ini, ya, saat seseorang mulai bekerja atau memulai usaha, seringkali banyak hal-hal ya tawaran yang menarik di sekitarnya, sehingga orang tersebut tidak tekun dengan apa yang dia kerjakan. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Seharusnya saat dia lihat, oh memang pekerjaan yang saya lakukan ini secara income tidak seberapa. Boleh dikatakan recehan. Tetapi percaya atau tidak, ketika kita belajar untuk terus mempelajari, mencari tahu, berdoa kepada Tuhan, maka dari recehan ini bisa menjadi besar. Nah, jadi anak-anak muda yang sedang bekerja atau usaha, kembali lagi saya ingatkan bahwa terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Jangan mudah menyerah. Ketika dilihat, kok kayaknya terasa sulit, pindah ke bisnis yang lain, pindah ke pekerjaan yang lain. Tidak ada ketekunannya. Tetapi hari ini perhatikan baik-baik, bahwa pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Sekarang kita mau belajar. Benar nggak nih Daniel mempelajari semuanya itu? Dikatakan begini dalam Daniel 9 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasweros dari keturunan orang Media, slide selanjutnya, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu aku, siapa? Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Elohim untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dikatakan
pada zaman pemerintahan Raja Darius, Daniel di dalam firman Tuhan ini dikatakan memperhatikan kumpulan kitab. Saya coba pakai terjemahan yang lain di dalam versi yang mudah dibaca. Selama tahun pertamanya sebagai raja, aku mempelajari kitab-kitab dan memperhatikan pesan Tuhan kepada Yeremia bahwa 70 tahun akan berlalu sebelum Yerusalem dibangun kembali. Perhatikan, Daniel mempelajari apa yang terjadi kepada bangsanya terkait dengan pembuangan tersebut. Daniel mempelajari dengan teliti. Berarti kalau zaman Raja Darius sudah membuka kitab-kitab tersebut, memperhatikan, mempelajarinya dengan seksama, berarti tahun-tahun sebelumnya di masa mudanya, dia begitu memperhatikan semuanya itu. Konsisten. Sampai dari Raja Nebukadnezar sampai Darius, dia terus mempelajari semuanya itu terkait dengan terbuangnya bangsa Israel. Karena itu yang saya bagikan hari ini, Daniel bisa menerima kehendak. Dikatakan Daniel bisa menerima kehendak Tuhan. Saudara berpikir sejenak begini. Daniel ini keturunan dari bangsawan. Waktu Nebukadnezar merekrutnya, dikatakan dipilih dari orang-orang keturunan kerajaan atau bangsawan. Dengan tubuh yang bagus, dengan kemampuan akademik yang bagus, direkrut semuanya. Jadi kalau kita melihat, ketika sebelum terjadi pembuangan, Daniel itu adalah orang yang dari kalangan orang yang hebat. Ketika dia masuk dalam pembuangan, semuanya itu hilang. Karena sebagai orang tawanan, jajahan. Namun ketika perekrutan itu terjadi, Daniel muda yang senantiasa mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang nubuatan, tentang pesan Tuhan. Sampai di sini kita melihat di dalam ayat ini bahwa sampai kepada Raja Darius, Daniel tetap setia mempelajari semuanya itu. Dikatakan mempelajari kitab-kitab dan memperhatikan pesan Tuhan kepada Yeremia. Oleh karena itu, yang saya mau katakan hari ini, kenapa hikmat yang excellent itu bisa sampai sepanjang usia Daniel? Karena Daniel bisa menerima kehendak Tuhan. Seringkali sebagai pasangan suami istri, sudah sekian lama berkeluarga, satu hari ada cekcok besar. Seringkali kita berpikir tentang, ini kayaknya suamiku bukan kehendak Tuhan. Oh, istriku bukan kehendak Tuhan. Jadi yang ada dalam pemikirannya adalah perceraian. Saya katakan kalau sudah sekian lama, masa masih bilang bukan kehendak Tuhan sih? Ya. Nah, harus dipahami. Ya. Ketika kita belajar untuk bisa menerima kehendak Tuhan atas hidup kita, maka dikatakan hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Contoh saya bagikan begini. Waktu lalu ketika saya berada dalam situasi yang sulit, ya, benar-benar yang pernah saya bilang, penghasilan menurun jauh, ya. Akhirnya setelah itu saya tetap mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan kemudian memang seperti yang Tuhan katakan, diberkati semuanya. Kemudian berlangsung sekarang, ada satu perubahan. Perubahannya begini. Apa yang saya kerjakan, itu ada perubahan sedikit. Produk yang dijualnya itu
produk yang keuntungannya tidak seberapa. Boleh dikatakan recehan. Kemudian dari manajemen saya meminta untuk kembali kepada pekerjaan ataupun usaha sebagai importir. Ketika import barang itu harus dalam jumlah besar. Keuntungannya tidak seberapa. Saya berpikir sampai waktu lalu, Tuhan, kalau keuntungannya cuma segini, ya, dengan biaya yang ada, kayaknya sulit nih. Ya, kita sebagai manusia berpikir begitu ya, sulit sekali. Tapi akhirnya, ketika saya bergumul, dan sampai tadi pun saya tetap berdoa, saya bilang, Tuhan, sekarang saya mengerti, ini adalah kehendak-Mu. Walaupun secara manusia ukurannya adalah kecil sekali, tetapi ketika saya bisa menerima sebagai kehendak Tuhan, maka saya percaya ada hikmat yang akan bekerja dalam hidup saya melalui pekerjaan yang saya lakukan. Akhirnya saya memperhatikan hal-hal yang dikatakan orang recehan ternyata membuat hasil yang luar biasa. Amin. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk bisa menerima kehendak Tuhan. Apakah itu pekerjaanmu? Terkadang kita berada dalam pekerjaan yang penuh dengan tekanan. Keinginan kita sebagai orang yang bekerja pengennya keluar, benar? Enggak tahan. Kayaknya ini bukan kehendak Tuhan. Oh, kayaknya pekerjaan saya mempunyai penghasilan yang kecil. Oh, kayaknya ini bukan kehendak Tuhan. Begitu juga saat kita berkeluarga, ketika ada percekcokan segala macam, oh kayaknya ini bukan pasangan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel pun menyadari akan hal itu. Sebagai satu bangsa, dia harus terbuang, mengalami keadaan yang tersulit. Direkrut masuk kepada kerajaan Babel. Itu bukan hal yang mudah. Masa transisi untuk dia bisa menerima apakah ini kehendak Tuhan bagi bangsanya, itu memerlukan proses. Tetapi karena Daniel ini seorang yang senang mempelajari firman, mempelajari kitab-kitab suci, mempelajari pesan-pesan ataupun nubuatan nabi, dia memahami semuanya bahwa yang terjadi dalam hidupnya, yang terjadi pada bangsanya, itu adalah kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam hati kita, yang kita mungkin mulai bergumul, apakah ini kehendak Tuhan dan bukan? Mari kembali seperti Daniel, belajar, pelajari apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Jangan memakai hikmat sendiri. Masuk di dalam doa secara khusus. Pelajari lagi firman Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Waktu yang ada pada kita tidak habis begitu saja. Oh, ditanya dikatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau enggak hidupnya berhasil dan beruntung? Pasti jawabnya, mau. Kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Wah, senang sekali. Tetapi seringkali dalam prosesnya kita tidak belajar seperti Daniel, yaitu bisa menerima kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kadang bukan seperti yang kita mau. Kehendak Tuhan berbeda. Seringkali kita menolaknya. Daniel juga menerima kehendak Tuhan dalam keadaan berbeda, sebagai orang yang terbuang. Tetapi dia belajar menerima kehendak Tuhan. Amin. Ya.
Dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kita menjadi bodoh karena kita tidak bisa menerima kehendak Tuhan. Akhirnya buang-buang waktu. Dari banyak hal dalam kehidupan ini, kita diajar hari ini untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, sehingga hikmat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Terutama anak-anak muda, jangan gampang putus asa ya. Kalau sedang bekerja, sedang berusaha, ataupun sedang membangun hubungan, ya, cari kehendak Tuhan. Ya. Berdoa, masuk seperti Daniel, mempelajari firman Tuhan. Saya percaya ada hikmat pengertian Tuhan yang akan menyertai engkau. Yang kedua, kita lanjutkan. Yang kedua adalah, mengapa hikmat yang excellent itu bisa ada dalam kehidupan Daniel sepanjang usianya? Yang kedua adalah, Daniel mengikuti proses Tuhan. Dikatakan dalam Daniel 1 ayat 3, 5-6, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepada istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelaburan setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya. Hananya, Misael, dan Asaria kita kenal Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel mengikuti proses Tuhan. Dikatakan dalam perekrutan itu, ya, dikatakan mereka harus dididik, yang saya kasih warna merah, dan harus bekerja. Ya, harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja. Daniel mengikuti proses tersebut. Dia mengikuti proses untuk dididik. Sekarang begini, di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Di dalam terjemahan yang lain, kamu adalah anak-anak Elohim, dan Dia mengatakan firman yang menghibur kamu. Kamu telah melupakan kata-kata ini. Hai anakku, janganlah anggap enteng jika Tuhan membuat engkau berdisiplin. Daniel mengikuti proses tersebut. Dia dididik, ya, di kerajaan Babilonia tersebut. Dia mengikuti proses tersebut. Dia mengikuti proses pendisiplinan. Sebenarnya perekrutan di dalam kerajaan Babel itu perekrutan untuk golongan elit. Karena mereka diajar tentang tulisan, tentang sastra, ya, yang luar biasa di kerajaan tersebut. Daniel tahu sebagai seorang buangan, dia berada dalam urutan yang terendah. Oleh karena itu, Daniel muda ini mengikuti proses tersebut. Mengikuti proses pendisiplinan, pembangunan karakternya. Sering kita mau hikmat yang excellent itu ada dalam hidup kita. Tetapi kita seringkali tidak mau diproses oleh Tuhan. Karena bekerjanya hikmat dalam hidup kita kalau kita mau diproses oleh Tuhan. Anak-anak muda seringkali nggak mau kalau diproses, apalagi ikut di dalam didikan. Banyak anak-anak muda sekarang kalau dikatakan tentang didikan, pendisiplinan itu kurang dari. Contoh gampang, anak-anak sekarang itu, ya, kalau ngomong dengan orang tua itu lebih keras, ya, teriaknya lebih keras.
Benar? Ya. Bagaimana hikmat Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu? Hormatilah ayah dan ibumu. Bagaimana hikmat Tuhan itu bisa bermanifestasi dalam hidupmu? Kalau engkau sebagai anak-anak berbicara kepada orang tuamu dengan rasa kurang hormat, dengan suara yang keras, bahkan membentak. Banyak anak-anak muda akhirnya tidak bisa mengalami karunia roh ini. Hikmat yang excellent ini bekerja. Karena tidak mau diproses tentang pendisiplinan. Tidak mau dididik. Itu salah satu contoh. Nah sekarang kita lihat lagi yang kedua. Dikatakan dididik 3 tahun kemudian bekerja. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang bekerja keras akan menguasai banyak para pekerja lainnya, tetapi orang malas akan bekerja seperti hamba. Kita mau hikmat yang excellent bekerja dalam hidup kita, tetapi seringkali kita menghindari proses Tuhan. Kita seringkali menjadi orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Firman Tuhan sudah ingatkan bahwa tangan orang rajin itu memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang bekerja keras akan menguasai para pekerja lainnya, tetapi orang malas akan bekerja seperti hamba. Daniel mengikuti proses. Dia dididik, berada dalam satu pendisiplinan. Dia bisa berinteraksi dengan sekitarnya. Bahkan sebagai orang yang terbuang, dia tetap bisa menghormati Raja Nebukadnezar dan setiap pimpinan yang ada padanya. Dia ikuti proses tersebut. Tadi yang pertama, kehendak Tuhan. Dia tidak ceroboh. Dia ikuti semuanya. Dan kita lihat hasilnya. Daniel menjadi orang yang luar biasa. Zaman Raja Nebukadnezar, Belshazzar, zaman Raja Darius, Kores, Daniel tetap menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita lihat, Daniel mengikuti proses Tuhan. Kalau hari ini, engkau sebagai anak sedang dididik, belajar untuk menghormati orang tua. Kalau terjadi hal salah paham ataupun kurang mengerti, tetaplah engkau menghormati orang tuamu. Jangan merasa satu kebebasan zaman sekarang ini, sehingga engkau mengabaikan hal-hal seperti ini. Bagaimana hikmat Tuhan bisa bekerja dalam hidup? Kalau kepada orang tuamu kamu kurang menghormati. Amin. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga. Daniel percaya Tuhan yang mengatur hidupnya. Daniel 6 ayat kelima, maka berkatalah orang-orang itu, ini dalam pemerintahan Raja Darius, kita tidak akan mendapati sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Elohimnya. Oleh sebab itu ya Raja, keluarlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Harus tetap ada dalam kehendak, diproses oleh. Terima kasih Tuhan. Meski Tuhan tak menolongku,
Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau banyak waktu-waktu hidupmu sudah menjadi sia-sia oleh karena engkau kurang mengerti kehendak Tuhan, hari ini belajar seperti Daniel yang mempelajari firman, yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga dia mengerti bahwa ada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan disitulah Daniel mengalami pemulihan, mengalami kemuliaan Tuhan, dan masa depan yang indah penuh dengan harapan ada dalam hidupnya. Engkau anak-anak muda, pada saat hari ini kau mengalami suatu pergumulan yang berat tentang pekerjaanmu, belajarlah mencari kehendak Tuhan. Ikuti proses Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan yang mengatur hidupmu. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau, para istri ataupun orang tua yang seringkali menghadapi pergumulan tentang anak, hari ini kita belajar mencari kehendak Tuhan. Ini adalah proses yang ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa sebagai orang tua ada hikmat yang Tuhan berikan untuk kita mengatur keluarga, mendidik anak. Dan engkau anak-anak, janganlah abaikan didikan Tuhan melalui orang tuamu. Janganlah engkau tidak menghormati mereka. Belajarlah menghormati. Ikuti proses Tuhan. Maka masa depan yang indah penuh dengan harapan. Hikmat Tuhan ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini. Kami bersyukur. Kami percaya apa yang menjadi pergumulan kami. Saat kami belajar mencari kehendak Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Nanti Bapak Yosafat memimpin kita dalam doa persembahan. Kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kembali merefresh iman kami, terus percaya dan berharap pada Engkau. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang terkecil yang Tuhan sudah percaya kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa menjadi alat dalam tangan kuasa-Mu dalam pelayanan kepada
tempat ini. Kami juga berdoa buat kedua hamba-Mu, Tuhan berkati yang akan melayani pekerjaan Tuhan, mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan pengucapan syukur demi nama Yesus, haleluya, amin. Pengumuman untuk ibadah kita sepekan dan pengumuman juga bagi pelayan yang akan melayani di minggu depan. Sama-sama mari kita mempersiapkan diri untuk pelayanan kita di minggu depan. Dan tadi ada catatan bahwa akan ada 2 pelayan di tanggal 28 Februari di hari Sabtu, karena hari Minggu Maret itu di tanggal 1 Maret gitu ya. Jadi mari bagi para pelayan Tuhan yang bergabung di GBI Peniel Ministry bisa datang sama-sama di hari Sabtu, doa bersama di jam 6 sore. Lalu selanjutnya ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Boleh munculkan dulu ke layar? Ya, begini ceritanya. Di awal tahun kita sudah sempat mendengar ya bagaimana visi misi gereja selama setahun ini, di mana kita sudah salah satu hal yang akan kita lakukan adalah ada pemuritan atau discipleship, di mana ini akan mulai berjalan di Maret, yaitu di tanggal 6 Maret lebih tepatnya, di awal Maret di hari Jumat. Dan ini akan kita lakukan setiap hari Jumat jam 19.30 melalui Zoom online. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk lebih lagi menjadi murid Yesus gitu ya, lebih lagi mengenal tentang Tuhan kita dan bagaimana nanti kita sama-sama mungkin akan pendalaman Alkitab juga, silakan bergabung di setiap hari Jumat mulai tanggal 6 Maret jam 19.30 online. Nanti akan dibagi link Zoom-nya. Kerinduan pasti dari semua staf pembalaan bahwa Bapak Ibu bisa bergabung dan sama-sama kita bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Berikut adalah pengumuman terakhir dari kami. Kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Pendeta Abdul Halim dipersilakan untuk berdoa penutup. Kita bersama-sama berdiri. Haleluya.
Saudara, kita akan berdoa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya, haleluya. Membawa kami Ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menjadi satu dalam doa. Saudara terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita bersama-sama mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Bersama-sama katakan amin.